Media Cina mengungkapkan 3 alasan kuat mengapa timnas Indonesia bakal sulit dikalahkan oleh Cina dalam laga penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini sangat krusial karena Indonesia butuh kemenangan agar asa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup, sedangkan Cina harus menang demi menjaga peluang mereka. Media Cina menilai bukan hanya dukungan supporter yang membuat Indonesia kuat, tapi ada faktor lain yang membuat skuad Garuda menjadi lawan berat. Alasan pertama adalah banyaknya pemain naturalisasi yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, yakni 19 dari total 32 pemain. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain sebelumnya. Media Cina menilai pemain naturalisasi ini sangat berpengaruh karena sudah berpengalaman dan mampu menaikkan kualitas skuad. Ditambah lagi, timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan lebih awal, yang memberi waktu lebih banyak untuk mengasah taktik dan koordinasi antar pemain. Alasan kedua adalah kesiapan tim pelatih yang lebih matang dalam memilih pemain, terutama untuk menggantikan posisi penting seperti penjaga gawang. Marten Pas dan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu kuning, sehingga Kluivert memanggil 5 kiper sekaligus, termasuk Emil Audero yang berpengalaman di Liga Italia dan beberapa wajah baru. Persiapan yang matang ini dianggap akan membantu Indonesia tetap kuat dan fleksibel menghadapi tekanan lawan. Alasan ketiga berasal dari adanya tambahan pemain baru di skuad timnas Indonesia yang belum pernah tampil saat laga pertama melawan Cina. Media Cina bahkan menyebut lemparan ke dalam khas Pratama Arhan sebagai lemparan granat yang mematikan, karena mampu mengubah jalannya pertandingan. Kehadiran pemain baru ini membuat Cina sulit membaca permainan Indonesia, sehingga laga nanti diprediksi berjalan sengit dan tidak mudah bagi Cina untuk menang. Performa Mads Hilger kembali menjadi sorotan tajam. Mantan pemain FC Twente asal Denmark, Kenneth Perez, dengan belak-belakan mengkritik Hilger setelah pertandingan melawan Ajax Amsterdam pada 18 Mei 2025. Perez menyebut Hilger sebagai penyebab gol yang membuat Twente kalah 0-2, bahkan menyebutnya dengan kata-kata pedas yang langsung jadi perbincangan publik. Komentar ini tentu mengejutkan, terutama bagi penggemar Indonesia yang berharap besar pada Hilger sebagai bagian skuad Garuda. Menurut Perez, sejak dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia, gaya bermain Hilger berubah drastis. Ia dinilai terlalu percaya diri dan kurang matang dalam membaca permainan. Perez bahkan mengatakan Hilger bersikap seperti bintang dunia, padahal performanya sering kalah dalam duel, terutama saat melawan striker Ajax, Bryan Brobbey. Sikap ini dinilai berlebihan dan justru merugikan timnya di lapangan. Kritikan tidak hanya soal sikap percaya diri, tetapi juga soal kurangnya kecerdikan dalam bermain. Perez menekankan bahwa B harus bisa memilih kapan menggunakan kekuatan fisik dan kapan memakai strategi. Menurutnya, Hilger kurang menggunakan otak dalam permainan dan terlalu mengandalkan fisik tanpa timing yang tepat. Hal ini membuatnya rentan kalah duel dan menjadi mudah dibaca lawan. Imbasnya, pelatih FC Twente sudah beberapa kali menarik Hilger keluar di tengah pertandingan, termasuk saat melawan Ajax. Musim ini Hilger sudah 9 kali diganti sebelum laga selesai, meski tetap menjadi pilihan utama dengan 30 kali starter dari 32 penampilan. Kritik keras Perez mencerminkan kekhawatiran bahwa komitmen Hilger membela timnas Indonesia bisa mengganggu performanya di klub, apalagi FC Twente tengah berjuang keras di Eredivisie. Banyak yang berharap Hilger bisa lebih menyeimbangkan tanggung jawab di klub dan ambisinya di timnas. Ramadan Sananta kini resmi bergabung dengan klub DPMM FC asal Brunei Darussalam untuk musim kompetisi 2025 hingga 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh pihak DPMM FC pada Senin, 19 Mei 2025. Pemain muda berbakat timnas Indonesia ini direkrut untuk mengisi kuota pemain ASEAN yang dimiliki klub tersebut. Keputusan Ramadan untuk bergabung dengan DPMM FC cukup menarik karena sebelumnya ia sempat mendapatkan beberapa tawaran dari klub besar Indonesia, termasuk Persija Jakarta. DPMM FC menjelaskan bahwa Ramadan Sananta menjadi prioritas utama mereka meskipun ada opsi lain yang tersedia. Pemain berusia 22 tahun ini akan membawa kualitas dan pengalaman berharga bagi tim DPMM yang berlaga di Liga Super Malaysia mulai Agustus 2025. Liga Super Malaysia musim depan akan menjadi tantangan baru bagi Sananta karena klubnya tidak hanya berlaga di Liga, tapi juga akan menjalani semifinal Piala Singapura pada Mei 2025. Kesepakatan ini menunjukkan betapa DPMM FC serius untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain potensial dari kawasan ASEAN. Sebelumnya, Ramadan Sananta memang sudah menjadi salah satu penyerang muda paling menjanjikan di Indonesia. Ia mulai mencuri perhatian saat membela PSM Makassar di Liga 1 musim 2022 hingga 2023, di mana ia sukses mencetak 11 gol dari 24 pertandingan. Performanya yang cemerlang ini membuat sejumlah klub luar negeri meliriknya, termasuk klub dari Asia Timur yang diduga berasal dari Jepang. Namun, Ramadan memilih untuk menolak tawaran tersebut karena ingin fokus memperkuat klubnya saat itu, Persis Solo,
hingga kontraknya selesai pada Mei 2025. Keputusan Ramadan untuk menerima tawaran dari klub Brunei Darussalam juga menjadi langkah strategis untuk mengembangkan karirnya di kancah internasional. Bermain di Liga Super Malaysia memungkinkan ia mendapatkan pengalaman berbeda dan tantangan baru dibandingkan terus bermain di kompetisi Indonesia. Nama Elkan Bagot kembali mencuat di tengah daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek jangkung yang pernah jadi tembok pertahanan Garuda itu justru tidak terlihat dalam skuad terbaru. Yang mengejutkan, Elkan ternyata sedang berada di Bali, tepat saat pengumuman daftar pemain dirilis. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa Elkan tidak ikut membela Merah Putih meski secara lokasi sangat dekat? Banyak netizen langsung menyuarakan kecurigaan mereka di kolom komentar akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Sebagian menganggap Elkan sejatinya siap dan layak bergabung, namun ada hal besar yang membuatnya memilih absen. Ada yang menuding bahwa Elkan sendiri enggan kembali karena alasan pribadi, sementara yang lain menduga ada campur tangan masalah internal yang belum diselesaikan. Dugaan pun meluas, mulai dari persoalan teknis, komunikasi, hingga hubungan yang belum membaik dengan pihak federasi. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan ketegangan masa lalu antara Elkan dan mantan pelatih timnas, Sintayong. Meski Sin sudah tidak lagi melatih, sisa polemik itu diyakini masih berdampak pada relasi Elkan dengan lingkungan tim nasional. Banyak yang percaya bahwa konflik lama ini belum sepenuhnya diselesaikan secara terbuka, sehingga membuat pemain sekelas Elkan masih merasa ragu untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Namun tidak sedikit juga yang menilai absennya Elkan berkaitan dengan dinamika di internal federasi, bukan hanya karena pelatih semata. Ketiadaan komunikasi resmi dari PSSI mengenai alasan Elkan tidak dipanggil justru memperbesar spekulasi. Di sisi lain, Patrick Kluivert sebagai pelatih baru tentu membawa pendekatan berbeda, sehingga publik berharap masih ada kesempatan bagi Elkan untuk kembali. Tapi hingga saat ini, kehadirannya di Bali tanpa aktivitas bersama timnas masih menyisakan tanda tanya besar. Keputusan pelatih Patrick Kluivert mencoret nama Ragnar Oratmangun dari daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Namun, alasan dibalik absennya pemain berdarah Maluku itu ternyata cukup jelas dan menyangkut kondisi kesehatannya. Ragnar diketahui tengah mengalami infeksi virus yang cukup serius, membuatnya harus menepi dari lapangan hijau sejak akhir Maret 2025 lalu. Situasi ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih klubnya Vincent Eufrart. Ragnar terakhir kali tampil membela FCV Dender saat menghadapi KV Mechelen pada 17 Maret 2025. Sejak itu, namanya tidak lagi masuk daftar susunan pemain dalam 9 laga berturut-turut. Pelatih Eufrart secara terbuka menyebut bahwa Ragnar sedang berjuang keras untuk pulih dari infeksi virus yang menyerangnya. Akibatnya, ia tak bisa menjalani latihan reguler maupun bertanding di kompetisi kasta tertinggi Belgia. Dengan kondisi tersebut, tak heran bila Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad Garuda. Meskipun semangat Ragnar untuk membela timnas tak pernah surut, kondisi fisiknya memang belum memungkinkan untuk kembali ke lapangan. Pihak klub pun memilih fokus pada proses pemulihan penuh agar sang pemain bisa kembali bugar tanpa risiko kambuh. Bagi seorang atlet profesional, infeksi semacam ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi bila berdampak pada daya tahan tubuh dan performa jangka panjang. Itulah sebabnya Ragnar belum bisa ambil bagian dalam agenda penting timnas Indonesia bulan ini. Kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi fans yang berharap melihat Ragnar kembali beraksi bersama Garuda di laga internasional. Namun, keputusan ini diambil demi kebaikan jangka panjang pemain dan tim. Absennya Ragnar menjadi pengingat bahwa kebugaran adalah segalanya dalam dunia sepak bola, dan kadang, pemain terbaik pun harus mundur sejenak demi pemulihan. Patrick Kluivert baru saja memanggil 32 pemain ke dalam skuad timnas Indonesia, dan belum lama setelahnya, ia langsung mendapat kabar menggembirakan. Emil Audero kini dipastikan bisa bergabung ke timnas untuk laga melawan Cina. Sebelumnya, posisi kiper utama diragukan karena Marten Pas harus absen akibat akumulasi kartu kuning saat laga sebelumnya. Kondisi Emil sempat bikin cemas karena Palermo sedang berlaga di babak playoff promosi Serie A. Jika Palermo lolos sampai final, maka Emil terpaksa bertahan di klub hingga 2 Juni 2025 dan besar kemungkinan absen bela Garuda. Namun, Palermo justru tersingkir lebih awal usai kalah 0-1 dari Juve Stabia. Kekalahan ini mengakhiri harapan klub untuk promosi, sekaligus membuka jalan bagi Emil untuk segera bergabung dengan timnas. Kegagalan Palermo jadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Emil Audero tidak hanya bebas dari jadwal klub, tetapi juga akan segera dilepas karena ia akan kembali ke klub pemiliknya, Como. Dengan status tersebut,
Ia berpotensi langsung terbang ke Bali dan mengikuti pemusatan latihan timnas yang dimulai pada 26 Mei 2025. Situasi ini membuat peluang Emil menggantikan Marten Pas di bawah Mister Garuda semakin besar dan realistis. Bagi Patrick Kluivert, ini jelas jadi keuntungan besar. Ia tak perlu terlalu pusing mencari alternatif kiper sekelas Marten Pas, karena Emil Audero memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Liga Italia. Kehadirannya bisa menjadi kunci untuk menjaga lini pertahanan Indonesia saat menghadapi tim kuat seperti Cina. Kombinasi pengalaman dan waktu persiapan yang cukup memberi harapan besar bagi skuad Garuda di laga penting ini.